Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah. Puja-puji syukur dan tingginya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita ani habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah. Selanjutnya Al-Faqir, saya sebagai khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk hadirin jamaah Jumaah semua, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, bimtithali awamirillahi wa jitinabin nawahi, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah siapkan surganya yang mulia, surganya yang indah, surganya yang agung. Al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga ditempatkan hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, bukanlah orang yang paling rendah jabatannya, bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling sedikit hartanya. Namun siapapun di antara kita, pejabat ataupun rakyat, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, asalkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah insyaallah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian kata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat rupa kita, putihkah, hitamkah, sawo matangkah, Allah tidak melihat itu. Wala ila amwalikum, dan tidak pula Allah melihat harta kita, kaya ataupun miskinnya kita, sedikit atau banyaknya harta kita, Allah tidak melihat itu. Wala ila ajsamikum, dan tidak pula Allah melihat postur tubuh kita, tinggikah, pendekkah, besarkah, kecilkah, sempurna atau tidakkah, Allah tidak melihat itu. Lalu apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Ketika di dalam hati kita tertanam ketakwaan kepada Allah, di dalam amal kita tercerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah insyaallah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah masih adakah wali Allah di zaman sekarang?
Jawabannya insya Allah masih ada. Di manakah mereka? Wallahu a'lam. Mungkin orang yang dekat dengan kita, mungkin orang yang jauh dengan kita. Wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Lalu apakah ada tanda-tandanya wali-wali Allah? Jelas ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Bahkan dalam hadis qudsi pun ada. Apa tanda-tanda para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sampai para nabi dan para rasul pun iri kepada para wali-wali Allah, pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya? Yang pertama di antara tanda para wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, adalah orang tersebut senantiasa istiqamah melakukan ibadah-ibadah yang sunnah setelah dia melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Yang wajibnya didahulukan, setelah itu kemudian dia memperbanyak amaliyah-amaliyah sunnahnya, solat-solat sunnahnya, puasa-puasa sunnahnya, baca Al-Qurannya, zikirnya, tasbih, tahlil, tahmid, dan amal ibadah yang lainnya. Semuanya dia lakukan, dan itu pun dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baginda Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku, tidak henti-hentinya dia istiqamah melaksanakan yang sunnah, mendekat kepadaku bin nawafili, akhirnya hatta uhibbah, sampai Allah mencintai orang tersebut. Ternyata amaliyah sunnah yang kita lakukan itu bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, termasuk saum Asyura, saum Tasu'a di bulan ini. Insya Allah itu akan mengundang rasa cinta Allah kepada kita. Para wali Allah istiqamah dalam melakukan ibadah yang sunnah setelah melakukan ibadah yang wajib. Yang kedua di antara tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hadis dikatakan, jika terbersit untuk ria dalam hatinya, ketika dia melakukan ibadah lalu kemudian terbersit untuk melakukan ria, beramal karena manusia ingin dipuji oleh orang lain, maka kemudian dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah ditanya oleh para sahabatnya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man awliyaullah, siapakah para wali Allah tersebut? Maka kemudian baginda Rasul menjawab, qala alladzina idza ru'u dzikrallah, yaitu orang-orang yang apabila terbersit dalam hatinya untuk ria, beribadah karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, maka kemudian dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya para wali Allah sudah tertanam dalam dirinya ihsan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun dia berada, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, dan itu tidak mungkin kita melihat Allah di dunia ini, maka fa innahu yarak, merasalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah setiap waktu, setiap menit, setiap detik mereka senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang dilakukan, amal ibadah yang dilakukannya, amaliyah sunnah yang dilakukannya betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada embel-embel karena ingin dipuji oleh manusia. Itu di antara tanda-tanda wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga kata baginda Rasul, di antaranya, di antara tanda wali-wali Allah adalah orang tersebut memiliki sifat kasih sayang tanpa memandang harta, jabatan, kasta, dan turunan. Baginda Rasul pernah bersabda, inna min ibadillahi, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada, ada hamba Allah yang membuat iri para nabi dan para syuhada. Qila man hum ya Rasulullah, kata para sahabat, siapakah itu wahai Rasulullah? La'allana nuhibbuhum, barangkali kami pun bisa mencintai orang tersebut. Qala, baginda Rasul bersabda, hum qaumun tahabbu fillahi min ghairi amwalin wal ansabin, orang-orang yang saling mencintai tanpa melihat harta benda, tanpa melihat nasab, jabatan, dan sebagainya. Orang kaya, orang miskin dicintainya, pejabat, rakyat melata pun dicintainya, siapapun orang tersebut dicintainya, disayanginya. Itulah di antara tanda para wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, yang terakhir di antara tanda-tanda para wali Allah, kata baginda Rasul, bukan kata saya, wujuhuhum nurun ala manabira min nurin,
di wajahnya ada cahaya, di antara cahaya-cahaya mimbarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan nur ke dalam dirinya. Apa makna wajah di sini? Makna wajah di sini bukanlah muka, tapi makna wajah di sini adalah tampilan depan kita, tampak depan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, tampak depannya dari raut wajahnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada akhlakul karimah yang terpancar dalam dirinya. Itulah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para wali Allah tersebut. Subhanallah. Lalu kemudian ketika seseorang sudah menjadi wali Allah, sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapat? Maka ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah berfirman bahwa kekasih Allah, wali-wali Allah, dia tidak akan merasa takut. Tidak merasa takut akan apa? Dia tidak akan merasa takut ketika dia mati menghadap alam barzah, alam kubur. Dia tidak akan takut menghadapi alam akhirat. Walahum yahzanun, dan juga tidak akan bersedih hati meninggalkan dunia, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan harta benda. Dia tidak akan bersedih meninggalkan itu semua. Karena apa? Karena ternyata lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Allah berikan kabar gembira kepadanya di kehidupan dunia dan di akhirat. Ketika orang tersebut menjelang akhir hayatnya, menjelang wafatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ternyata orang yang menjadi wali Allah, kekasih Allah, menjelang akhir hayatnya akan turun malaikat. Lalu kemudian malaikat tersebut mengatakan, wahai orang soleh, wahai ruh yang soleh, yang berada dalam jasad yang soleh, yang baik, janganlah kamu takut, alla takhafu, janganlah engkau takut menghadapi kubur, menghadapi akhirat. Aku yang akan mendampingimu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih hati meninggalkan istrimu, meninggalkan anakmu, meninggalkan hartamu, karena aku yang akan menjaganya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Akulah yang menjadi kekasihmu, akulah yang menjadi temanmu di kehidupan dunia dan di akhirat. Subhanallah. Para wali Allah tidak akan merasa takut ketika menghadapi kematian, dan para wali Allah pun tidak akan merasa bersedih hati ketika dia meninggalkan dunia dan seisinya ini. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita pun bisa menggapai derajat wali Allah, di antaranya dengan 4 ciri, 4 tanda yang sudah disebutkan tadi. Semoga kita bisa menggapainya. Semoga kita bisa berusaha untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicintai oleh Allah, dan iri para nabi dan para rasul termasuk para syuhada kepada para wali Allah tersebut. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. أقيموا الصلاة.